Halo, shalom saudara, shalom semua, shalom yang semua saudara yang ada di Zoom, shalom saudara yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati dalam hidup kami, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Setiap hari Engkau Allah yang terus menuntun memimpin langkah hidup kami. Untuk kami terus menghidupi apa yang Kau katakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami malam hari ini. Engkau Allah yang mengajari kami, Engkau Allah yang terus memberikan kami roh kesetiaan, kehausan, kelaparan akan Engkau, untuk kami terus mau duduk diam di kaki-Mu, mendengar perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru dalam penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Puji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru
memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku, memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan kami di atas segalanya. Mulut kami kan terus memuji-Mu, mengalu-alukan Engkau dengan segenap hati kami. Memuji-Mu, Allah yang kudus. Kaulah penyelamat kami, Kaulah penyelamat hidup kami, Kaulah pemilik hidup kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kau. Haleluya. Oh. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Tuhan. Kekuatan
dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhanku, kami tidak akan pernah berhenti memuji-muji nama-Mu, sebab hidup kami hanya bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku dan segalanya, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, ku percaya janji-Mu Tuhan. Di atas segalanya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
rugi dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku lemah. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Ku lakukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap perkataan-perkataan-Mu itu adalah janji bagi kami. Dan apa yang Kau janjikan, apa yang Kau perkatakan, itu ya dan amin. Engkau Allah yang melakukannya tepat seperti waktu yang sudah Engkau tetapkan. Kami percaya setiap perkataan-Mu, Engkau Allah yang menggenapinya sesuai dengan waktu-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sangat ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, Engkaulah iman pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami serahkan seluruhnya, seluruh hidup kami, hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kami bersyukur, sukacitamu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan
haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kami itu tidak mengurangi rasa syukur kami. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan semangat katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak memuji Engkau. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hehe. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Tuhan sedang memanggil semua umat-Nya untuk mendengarkan perkataannya dan melakukan semua perintah-perintahnya. Haleluya. Umat-Nya dengan firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah terdapat terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi sekali lagi katakan dengarlah. Dengarlah hai umat-Nya dengan firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah datang terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat
wahai umatnya, dengan firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya, malam-malam kereta terbit atasmu. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Jadilah kuat, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat saja. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kuat hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk Engkau isi dengan kebenaran-Mu yang menghidupkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Pembentukan demi pembentukan sedang Kau kerjakan. Pemurnian demi pemurnian sedang Kau lakukan atas hidup kami. Sebab kami adalah manusia yang rusak, dan kami berikan seluruh hidup kami untuk Engkau bentuk seturut dengan keinginan dan kemauan-Mu Tuhan. Kami tanggalkan semua kepemilikan kami atas hidup kami. Kami tanggalkan semua gagasan-gagasan yang ada dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Sebab sudah banyak hal yang kami lihat yang sudah Engkau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku lapangkan seluruh hidupku. Ku berserah, ku Tuhan baik begitu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku
lagi. Aku takkan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sumber di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku teguh hamba begitu. Kau ambil, alih ya Tuhan. Yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan. Yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku teguh dan baik bagiku. Ku teguh dan baik bagiku. Ku teguh dan baik Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yang ku punya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Tuhan, yang ku punya hanya yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat ajaib Tuhan. Haleluya. Walaupun sulit Engkau untuk menyatakan dirimu bagi kami,
Karena begitu tertutupnya mata kami sehingga kami tidak dapat melihat. Namun Engkau terus melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Bahkan di saat kami tidak menyadarinya, Engkau terus bekerja. Untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Tidak ada lagi milik kami di sorga kecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau tetap teguh pada pendirian-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat tahu apa yang ingin Engkau lakukan. Engkau sangat yakin dengan apa yang sudah Engkau rancangkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menenangkan hati kami setenang-tenangnya dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami dapat memegang damai sejahtera. Kami dapat tinggal dalam damai sejahtera. Kami dapat tinggal tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-Mu sedang memurnikan kami Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu sedang menyegarkan kami Tuhan. Di dalam perkataan-perkataan-Mu ada kehidupan Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat melihat Engkau Tuhan. Dengan iman kami dapat memandang Engkau Tuhan. Engkau telah ketenangan kami Tuhan. Sulit bagi kami Tuhan untuk lepas dari segala gagasan-gagasan kami Tuhan. Tapi Tuhan terus melakukan pekerjaan penaklukan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Tuhan. Sekarang kami boleh berkata, kami mengasihi Engkau bukan karena apa yang Kau miliki Tuhan. Kami mengasihi Engkau bukan karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau layak dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami ketenangan saat ini Tuhan. Biarlah kiranya tidak ada di antara kami yang hidup dalam tekanan Tuhan. Biarlah di antara kami tidak ada yang punya pikiran negatif Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Biarlah semua kami benar-benar ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh benar-benar memiliki ketenangan Tuhan. Ketenangan bukan karena kami tidak memiliki masalah. Tetapi ketenangan karena Engkau ada di sini Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sering sekali Tuhan.
Kami tidak mempedulikan Engkau, Tuhan. Padahal Engkau tepat ada di sini. Tapi kami terlalu sibuk dengan diri kami, Tuhan. Kami terlalu sibuk dengan masalah kami, Tuhan. Sampai kami tidak tahu bagaimana caranya menjamu Engkau, Tuhan. Sering sekali kami berkata, di dalam kami ada Tuhan. Tapi ternyata kami tidak pernah percaya kalau Engkau berpihak kepada kami, Tuhan. Kami terlalu minder, Tuhan. Justru kami tidak sadar kami sedang memilih iblis, Tuhan. Padahal Engkau ada di sini. Padahal Engkau membela kami, Tuhan. Betapa malangnya hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami menunggumu di sini. Hanya dengan kata-kata ini, Tuhan. Kami mohon sekali lagi anugerah-Mu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa tenang, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami bisa percaya. Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mau kami lakukan, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini, Tuhan. Tapi entah kenapa kami tidak bisa melihat Engkau, Tuhan. Kami tahu Engkau sangat nyata di sini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu adalah kebenaran, Tuhan. Sampai kapanpun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sudah menang, Tuhan. Dan kami percaya kami juga menang, Tuhan. Karena Engkau sudah menang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang kami boleh merasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami tahu dari perkataan-perkataan-Mu hari ini, Engkau akan menyatakan diri-Mu, Tuhan. Kami bersyukur.
Kami boleh bangkit. Kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menang Tuhan. Kami bersyukur. Engkaulah penguasa atas hidup kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Cheese. Siapa yang belum punya buka kamera? Mana jelita ya? Oh, itu dia. Shalom jelita. Baik, puji Tuhan. Mari kita mulai. Oke? Haleluya. Baik, mari semua tenangkan hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Tidak ada yang boleh murung ya. Saudara mesti berani melangkah. Berani menerima sukacita Allah. Ya, haleluya. Itu juga korban. Dengan saudara bersukacita di saat nggak mungkin rasanya bersukacita, itu korban. Kan dikatakan, masuklah gerbangnya dengan korban syukur gitu kan. Nah, gitu ya. Keren ya. Dengan tari-tarian gitu. Ya. Kenapa saudara? Karena kita percaya Tuhan sudah menang, saudara. Ya, itu satu apa ya? Ah, satu perubahan, gitu. Bangkit dari keadaan, gitu. Di tengah-tengah sangat terpuruk sekalipun, gitu. Asal ku jamah saja jubahnya. Bayangin 12 tahun, saudara. Ya, berhenti. Karena asal ku jamah saja jubahnya. Itu semua dengan iman. Dia merangkak, saudara, dari satu keramaian, dari satu kepadatan, gitu. Terus merangkak. Dengan harapan. Saudara, pada waktu itu, saudara, ya, kalau orang yang pendarahan itu ya, sampai sudah 12 tahun, pada waktu itu dianggap kayak kena kutuk, saudara. Ya, jadi uh, untuk yang jenis-jenis seperti itu, jadi pada waktu itu, saudara, ada jenis-jenis apa ya, satu keadaan misalnya kusta atau apa gitu ya, itu tidak boleh masuk ke bait suci, gitu. Jadi ketat sekali, saudara. Apalagi, saudara, kalau yang menguasai bait suci pada waktu itu dia memang ahli Taurat gitu. Kan kalau saudara baca Taurat itu kan kejam sekali, saudara. Kalau dilakukan itu, wah itu kejamnya minta ampun. Jadi pada waktu yang kemarin uh, yang Israel diserang itu kan pas pada hari Sabat gitu. Jadi mereka bikin pesta hari Sabat. Orang-orang orang-orang Yahudi yang ini mungkin sudah modern gitu ya. Jadi kenapa itu seperti ada pembiaran? Karena gini, ya udah kalian pilih tidak menghormati Taurat, matilah kalian kira-kira gitu. Jam. Jadi saudara, eh, tidak mudah bagi si perempuan itu untuk menghampiri orang kudus gitu. Apalagi Yesus sudah sangat terkenal gitu. Nggak bisa minta dia. Nggak ada hak dia. Jadi istilahnya dia tahu diri gitu.
Jadi dia bertekad gini, tanpa mengenal eh, tanpa mengenal eh, pokoknya sudah putus asa lah. Jadi yang ada cuma begini, dia ikuti dorongan di dalam hatinya. Kali ini asal ku jamah saja jiwanya, pasti sembuh. Itu saja, rangka gitu saudara. Ketika ada iman yang bergerak saudara ya, itu saudara kayak menggerakkan seluruh alam semesta ini saudara. Iya, makanya saudara, itu Paulus itu bisa menggoncangkan seluruh dunia saudara. Iya, jadi kalau ada kalau ada orang ya, kalau ada orang yang bisa menarik firman Tuhan gitu ya. Segala sesuatu digoncang gitu. Karena kita nggak terpikir loh. Saya diam-diam sudah saya perhatikan gitu ya. Saya perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan belakangan ini gitu ya. Saya perhatikan, saya simpan dalam hati saya gitu ya. Masa sih kayak segitunya sih? Gitu. Yang barusan saya katakan itu ya. Jadi kalau ada orang yang apa ya? Jadi pekerjaan Tuhan itu tidak terduga, saudara. Tapi menggoncangkan gitu loh. Jadi kalau saudara baca baca firman Tuhan ini ya, dikatakan diperkuat 7 kali lipat. Itu kenyataan loh, saudara. Tapi nggak ada orang yang bisa apa ya? Tidak, setiap orang harus berjaga-jaga jangan sampai melanggar administrasinya Tuhan. Gitu. Nggak ada orang, tidak boleh ada manusia yang mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Nah, kita sedang diajar begitu, ya. Jadi, ketika Tuhan menunjukkan ini, tidak ada orang yang boleh bilang karena aku. Nggak boleh gitu, ya. Tapi sekalipun memang harus ada orang yang menariknya, yang menarik Tuhan itu gitu. Kan sudah lihat kan. Saudara, awal-awal itu saudara, kalau saudara saya ingat-ingat gitu ya, saya renung-renungkan gitu ya. Kadang apa ya, masa sih kayak gini Tuhan gitu. Masa sih benar-benar memang cara kerjamu kayak gini gitu. Lama loh sudah saya pikir-pikirkan, saya perhatikan, saya ingat teman-teman kita yang ini gitu ya, yang sudah nggak ada, yang sudah ada di pangkuan Abraham, kira-kira gitu ya. Saya kadang ingat-ingat gitu ya. Masa sih Tuhan? Masa sih karena engkau memang sedang menyatakan dirimu sih? Gitu. Kalau benar kayak gitu, waduh, ternyata kedatangan Tuhan ini ngeri juga ya. Gitu. Benar juga yang dibilang pahlawan pun menangis ya. Memang orang terkejut di Sion. Saudara, kalau saya bisa senyum mengatakan ini ya. Kalau bisa rasanya kayak saya bersuka cita merasakan ini sudah.
bukan karena bukan karena iman saya kayak hebat sekali gitu, bukan gitu. Tapi karena iya, mau gimana saya gitu? Mau saya mau saya nangis, mau saya mau saya tegang, mau gimana gitu. Jadi ketika bersuka cita seperti ini, sudah ketika bisa bicara kepada saudara se apa ya, sebebas ini gitu ya. Walaupun dalam pikiran saya rasanya eh, berkecamuk banyak hal gitu. Tetapi saudara, yang saya rasakan, aku ada di sini. Oh, oh, oh. Jadi kalau aku ada di sini, setiap orang harus menghormati aku. Menghormati itu gini. Selama ini memang manusia sudah terbiasa dengan ketiadaan Tuhan. Sudah terbiasa, sudah. Sudah lama sekali, sudah. Manusia itu tanpa Tuhan. Sekalipun Tuhan terus bekerja di antara manusia. Jadi saudara, kemajuan ilmu pengetahuan, bagaimana berusaha ingin manusia itu membuat dirinya itu tetap, rasanya itu tetap eksis gitu ya. Tetap dengan sekuat tenaga. Bahkan sampai kadang-kadang mereka itu sampai pintar sekali acting gitu. Jadi ternyata sinetron itu saudara kisah nyata, saudara. Walaupun itu film yang dibuatkan kayak fiksi gitu ya, kayak hayalan gitu. Tapi ternyata semua yang diceritakan itu ternyata itu kehidupan nyata, saudara. Jadi benar-benar orang sudah sampai terbiasa dengan hidup pakai topeng gitu. Iya, sampai sudah separah itu, saudara. Udah nggak peduli lagi, saudara. Dan Tuhan mengetahui itu, saudara. Tetapi tahukah saudara, kebenarannya, dia terus bekerja di antara manusia. Sampai nanti dia selesai mengucapkan firman. Oh, nggak ada yang bisa ini, saudara. Kita nggak boleh melihat, oh gimana ya perubahan nanti manusia ini terjadi. Nanti bagaimana akhirnya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa bilang kayak gitu. Dia pencipta. Dia segalanya. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada gitu. Ya, di saat rasanya kita mungkin pikir tidak ada jalan gitu. Tiba-tiba ada jalan. Nah, iya, sudah. Ini kebenaran. Jadi kalau ada firman yang bisa saudara dengar hari ini, sudah tenang. Jangan bilang, apa alasannya supaya saya tenang? Apa alasannya? Jangan pernah tunggu masalahmu selesai, baru engkau tenang. Tapi tenanglah, aku ada di sini. Dah, kalau terus engkau tarik Tuhan itu untuk menyelesaikan masalahmu, sampai kapanpun masalahmu tidak pernah selesai. Jadi kalau ada firman yang mau kau dengar hari ini, tenanglah. Oke? Engkau mesti menerima ini sebagai satu perintah. Ini serius. Kalau engkau mau selamat, tenanglah.
Ini waktunya ngambil sikap, dengarkan firman. Perbaiki sikapmu dalam mendengarkan firman. Jadikan dia Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Jadi ketika firman disampaikan, paksa dagingmu untuk mendengarkan firman dengan baik-baik. Karena di situ terletak keselamatan. Ambil keputusan hari ini. Ya, ambil keputusan sebelum terlambat. Oke? Dan ini serius. Tuhan bilang, aku ada di sini. Sama seperti engkau tidak bisa sembunyi dari aku pun tidak bisa sembunyi dari engkau sebetulnya. Aku hanya bisa sembunyi kalau aku berfirman. Ya, cukup aku katakan, aku tidak bisa lagi engkau lihat. Maka engkau tidak akan pernah melihat aku. Tapi kalau engkau mulai sadar dari hatimu yang paling dalam, kalau engkau tidak mungkin terpisah dariku, ketahuilah, aku pun tidak bisa menolak ketulusan hati manusia. Nggak bisa. Karena di situ rahasiamu. Ketika engkau tulus, ketika engkau rendah hati. Rendah hati itu bukan kita itu kayak ini, saudara. Sudah makan belum? Ceritanya keluarga misal semalam gitu ya. Wes, ya ketawa-ketawa gitu dengerinnya. Tumben adek abang kayaknya lembut kali sama abang katanya. Nggak pernah dia buat sama kayak gitu. Saya dengar cerita kayak gitu ya. Ketawa-ketawa. Jadi kelembutan hati nggak seperti itu. Tapi orang bisa membuat dirinya itu lembut. Tapi definisi daripada orang yang rendah hati atau lemah lembut adalah bisa mendengarkan firman. Bisa mentaati firman. Itulah orang yang rendah hati. Firman Tuhan katakan kepada saudara hari ini, aku ada di sini. Tapi engkau selalu melawan. Engkau tidak pernah percaya, aku ada di sini. Itu masalah besar buat dirimu. Saudara beranikah percaya firman Tuhan yang barusan saudara dengar? Coba saudara bilang gini di hati saudara. Oh ya, emang benar Tuhan ada di rumah saya ini. Emang benar saya ini spesial ya. Tuhan lebih baik dari sahabat karibku. Lebih baik dari suamiku. Lebih baik dari istriku. Beneran. Beneran dia ada di sini. Oh, beneran. Bukti daripada engkau percaya. Bukti engkau percaya kepada perkataan itu. Hatimu pasti bersuka cita. Kalau hatimu belum bersuka cita, nah, coba lagi dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik firman Tuhannya. Lalu tanya diri, apakah selama ini aku percaya sama Tuhan? Atau jangan-jangan aku percaya sama berhala? Atau selama ini aku sudah menyembah Yesus yang berhala? Atau jangan-jangan aku menyembah Yesus orang Brasil gitu, bukan orang Nazaret gitu. Jangan-jangan aku menyembah Yesus orang Argentina, Messi kan?
Kalau aku percaya sama Tuhan, kalau aku seperti orang linglung, berarti nggak benar loh aku ini percaya sama Tuhan. Tuhan, wah, berarti aku nggak pernah percaya kalau Yesus itu sudah mati untuk semua pelanggaranku ya. Berarti aku nggak pernah percaya ya kalau Yesus itu sudah menanggung segala maluku ya. Ih, sombongnya aku ya. Kok aku percaya kepada dustanya iblis ya? Memang kamu sudah berdosa. Emang ini semua kesalahan. Hei, seindah itu kah iblis? Apa yang membuat engkau tertarik sama iblis? Apa dia kasih kau makan? Apa dia kasih engkau damai sejahtera? Apa yang dikasihnya selama ini kepadamu? Ketakutan, kegelapan, kebingungan. Engkau masih mau mengikut dia kah? Kalau bodoh jangan bodoh amat lah. Jangan terlalu lah bodohnya. Ini firman Tuhan. Iya. Saya menyatakan ini dengan penuh kasih, saudara. Tuhan itu, saudara, tidak ada underestimate. Enggak. Ketika dia bilang seperti tadi itu, saudara, tidak ada dalam hatinya mengunderestimate manusia. Tidak. Tapi menyadarkan dia. Karena Tuhan itu cemburu. Aku ada di sini, pemilik hidupmu. Sudah mati untuk engkau. Tapi engkau larut dengan masalahmu. Hei, apa yang salah? Apa aku ada salah kepadamu? Kata Tuhan. Apa salahku? Bukankah yang baik semata-mata telah kuberikan kepadamu? Kenapa engkau lebih percaya kepada dusta iblis? Apa indahnya dustanya iblis itu? Apa indahnya? Sedangkan karena ketidaksalahan Ayub, dia bisa menerima yang tidak baik dari Tuhan. Apalagi karena Tuhan tunjukkan kesalahan kita. Bukankah harusnya kita ini lebih legowo dihakimi Tuhan? Ya, makasih Tuhan. Karena kau masih peduli gitu. Berarti selama ini memang aku kurang ajar terhadap engkau Tuhan. Tapi kalau engkau masih berbicara hari ini, engkau menyatakan itu. Uh, Hebat sekali. Ada Tuhan seperti ini. Ayo buka matamu. Ya, buka matamu lebar-lebar gitu. Tuhan sedang datang di antara kita. Bersukacita lah. Mempelai datang, mempelai datang. Udah, jangan sibuk bertengkar dengan dirimu. Sudah, dia sudah datang. Aku masih bersuka cita. Lepaskan dirimu dari segala ketakutan-ketakutanmu. Melompatlah bergirang. Haleluya.
Ya, dia terima engkau apa adanya. Ya, dia nggak tertarik dengan uang. Dia nggak tertarik dengan kebaikanmu. Enggak. Dia hanya tertarik kepadamu ketika engkau memandang dia dengan ketulusan. Bahkan dia tidak mau engkau datang kepada dia dengan rasa bersalah. Itulah sebabnya si anak bungsu itu harus disuruh mandi dulu, dikasih pakaian yang terbaik. Padahal dia sudah memboroskan harta ayahnya. Padahal dia sudah mabuk-mabukan. Padahal dia sudah pesta pora main perempuan. Mungkin minum-minum sudah habisin semua. Dah, dah habis semua. Dia pulang. Dalam hatinya cuma begini. Ah, biar aja. Aku jadi pembantu aja lah. Bantu bapakku aja. Tapi lihat bapak itu. Apakah dia bisa menjadikan anaknya menjadi pembantu? Ah, kita pesta. Oh, si anak. Si bapak nggak langsung dengan muka yang panjang dia. Dimarahinnya. Apain kau pulang-pulang lagi? Eh, ya, ya. Ayo tinggalkan sarang iblis. Tinggalin. Tinggalin nerakamu. Ayo bangkit, pandang Tuhanmu. Kapanpun engkau sadar, kapanpun engkau ingin pulang ke rumah bapakmu, pintunya terus terbuka. Bahkan dari jendelanya, bapakmu itu pandang terus dari kejauhan. Kapan anak itu balik? Ya. Oh, ini bukan berbicara kita pulang ke kampung halaman. Bukan. Seandainya mereka itu mau kembali ke tanah perjanjian Israel, saudara, mereka sudah bisa. Tapi mereka menantikan satu negeri yang dibangun oleh Allah. Oh, kita rasanya didesak, saudara, oleh dunia ini. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ya, bisa jalan loh di lautan yang sangat ganas. Bisa ada jalan. Oh, ilmu apa namanya manusia mengatakan, oh berhembuslah angin, oh itu bisa terjadi karena ini. Sampai kali lah manusia itu. Nggak ada angin itu pun bisa aku buat kayak gitu. Tapi supaya masuk akal kalian aku bilang angin berhembus. Angin bertiup terus menerus. Supaya masuk akal gitu. La la laut kulsu. Supaya masuk akal gitu. Kalau engkau tenang, kalau engkau tenang, itu ketika dengan tenang iman seluruh pelayan-pelayan di sorga itu bergerak berebutan ingin menyelesaikan
apapun yang belum diselesaikan. Iya. Betapa indahnya sudah setiap hari melihat pekerjaan Tuhan. Ah, sekalipun saudara Tuhan, Tuhan memberikan kita perintah, lakukan ini, itu, gitu. Kadang-kadang saudara kita ini gini, saudara. Saya sering sekali pengen melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kadang saya gini sama Tuhan, Tuhan, gimana ya caranya membalas kebaikanmu ya? Aku ini pengen loh rasanya. Kau, kau kan udah tahu nih aku ini. Waktu gimana kemarin itu ketika saya jadi full time gitu Tuhan. Karena aku pengen sekali kemana, melayani ini, melayani itu. Gitu. Wah, Tuhan kan, aku tahu itu kan. Pengen sekali lihat orang itu eh, mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan dengan engkau. Waduh, aku kan tahu kan hatiku Tuhan gimana ketika berjumpa dengan orang-orang tua gitu ya. Tapi rasanya itu pun bagimu nggak penting gitu. Jadi ketika saya ini pengen muncul gitu ya, pengen tampil. Karena sebetulnya eh, jujur saudara, guru kita dulu itu hatinya itu lembut loh saudara. Dia lembut sekali gitu. Dia ingin di masa tuanya itu dia apa ya, melihat orang-orang sakit sembuh dipulihkan. Makanya dia sampai pikiran dulu punya apa ya, punya panti apa itu namanya, kayak pusat rehabilitasi itu yang di mana tanah yang dibelinya itu ya, yang berapa hektar, 8 hektar kalau nggak salah itu. Wah, sudah punya rancangan gitu dan tidak menjadi kenyataan gitu ya. Tapi sempat dulu saudara waktu dia masih hidup itu. Jadi dia punya kebenaran kayak gini. Nanti ketika kerajaan 1.000 tahun nanti akan turun, nanti diambil lagi tanahnya gitu. Saya dulu itu, oh, masa segitunya sih kayaknya enggak lah. Gitu. Tapi ya saya simpan aja gitu ya. Ini kadang-kadang kepercayaan manusia ini gimana. Tapi eh, benar-benar mengikut dia itu apa ya? Tuhan ajari banyak hal lah melalui dia gitu. Nah, jadi ketika pada waktu Tuhan bilang hambaku Musa sudah mati, sekarang engkau Yosua yang akan memimpin bangsa ini. Waktu itu saya ini aja lah, saya kata-kata aja lah gitu dalam hati. Gitu. Jadi ketika saya waktu itu sampaikan di retreat itu gitu ya, ketika saya dapat saya bikin PowerPoint-nya gitu ya, saya bikin sendiri. Uh, dan ketika banyak hal saya dengarkan apa ya, Tuhan mau buat apa, Tuhan buat ini gitu ya, bebas itu rasanya, ah nggak ada yang menghalangi rasanya. Iya, oh saya nggak pernah punya seperti itu dulu sudah. Saya dulu termasuk orang minder gitu. Iya, dulu saudara saya waktu ke Malaysia gitu ya. Kan waktu itu kan teman kita yang di sana tuh, wow itu dia kayaknya hebat hebat sekali gitu. Sementara saya tidak bisa seperti dia gitu. Dia energik sekali, wah ini itu. Walaupun dulu eh saya juga ya lebih duluan lah gitu, dari dia gitu. Tapi kalau saya lihat jadi kadang ada dulu teman pendeta di sana yang sudah meninggal juga ya, yang dulu gereja kita di sana gitu ya. Pastor siapa namanya itu. Suaminya itu sangat ini sekali dengan dia gitu. Jadi saya itu rasanya kayak di underestimate sekali gitu ya. Tapi emang saya nggak bisa kayak gitu gitu. Ya. Tapi begitu apa ya, berjumpa dengan Tuhan ketika saya full time itu ya, yang tahun 2000 berapa itu ya, yang ketika dipanggil Tuhan itu ya, dalam keadaan terpuruk itu ya,
Ketika dipanggil dalam keadaan terpuruk gitu ya. Dan dia angkat pelan-pelan gitu ya. Bisa punya iman yang luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kalau saya flashback ke belakang gitu ya. Yang saya ceritakan kemarin. Yang dibawa orang lumpuh itu. Saya kayak nggak sadar diri saya itu sudah. Beneran nih saya ini. Orang-orang ini kok apa ya? Lugu sekali mereka ini percaya sama pendeta kayak gini gitu loh saudara saya dulu. Lugu kali ya iman mereka ini ya. Kok percaya kali mereka ya gitu. Saya pun waktu itu kok pede kali ya saya gitu. Tenang sekali saudara. Iya itu benar-benar saudara satu KKR yang sangat tenang sekali. Tanpa suara yang kencang gitu. Sampai jam berapa itu saudara. Dan boleh saya bilang saudara, semua mereka mengalami kesembuhan. Ada yang rabun, ada yang apa gitu. Yang lumpuh itu yang paling saya bilang gitu ya. Pulang gitu. Ketika saya lihat itu ya. Nah, lalu ketika Tuhan bilang berhenti gitu ya. Kan waktu yang dulu itu kan kita masih di RTM gitu ya. Nah, tapi belakangan kan, wah ketika kita harus keluar dari itu, benar-benar kan gimana ya? Mau nyampein apa ya? Tapi saya taat aja kan. Jangan taat aja. Sampai ketika dengarkan firman ini, rasanya, Tuhan, Engkau tahu kan aku ini perubahan yang aku alami selama ini. Wah, ini kan aku kan gak ada takutnya lagi. Gitu. Mau kau suruh kemana kan aku kan gak ada takutnya lagi kan. Gitu. Tapi saudara, begitu belakangan, udah disuruh berhenti, udah. Jadi saudara, sampai kita itu apa ya, dilumpuhkan oleh Tuhan gitu. Nah, aku gak butuh pelayanan. Gak butuh. Walaupun sebetulnya aku sangat butuh. Iya, kalau nggak ada kamu, siapa? Tapi kalau engkau sombong, aku berfirman seperti itu, engkau merasa dirimu penting, habislah kamu. Ya, aku tahu. Jangan sampai engkau langgar administratifku. Itu langgar administratifnya Tuhan itu sangat serius, sudah. Ya, kadang-kadang, saudara, kita tidak sadar kalau sudah langgar. Nggak ada pemberitahuan. Kayak Daud itu kan. Entah gimana, angin apa yang bawa dia. Tiba-tiba dihitung pasukannya gitu. Dihitung. Biasa aja gitu. Lagi santai gitu kan. Hebat lagi kayak gitu. Hebat kali aku ya Tuhan. Aku dari wah aku laku siapa laku ini gitu. Lalu kok dia itu kayak mau menghitung lagi. Dihitung rakyatnya gitu. Waktu habis dia hitung rakyatnya dan pasukannya gitu. Tiba-tiba jantungnya. Aduh, aku sudah salah. Oh, gitu. Tiba-tiba Nabi Nathan datang gitu kan. Ujuk, 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 ujuk. Sampaikan firman Tuhan gitu. Aduh. Kamu dikasih tiga pilihan katanya. Kalau kalau Daud itu seperti kita sekarang, saudara ya. Itu pasti kita itu sudah ini namanya. Hanya karena jadi yang di dalam ini loh, di dalam dia ini ya. Tiba-tiba merasakan itu. Kan tidak semua orang bisa merasakan kayak gitu. Hanya dia. Karena setiap kita ini unik.
Lalu dia bilang apa saudara? Ketika dikasih 3 pilihan ini. Aduh, nggak tahu aku Tuhan. Kalau dia mau bersungut-sungut saudara bisa kayak gitu. Lah, masa cuma mikir kayak gitu aja salah gitu. Karena aku kan gak ada niat kok gimana. Oh cuma hitung aja kok. Apa salahnya sih Tuhan gitu. Apa itu mengganggu engkau. Karena kan bisa aja dibilang, kau kan lihat hatiku tuh kan baik-baik aja kan enggak ada unsur apa gitu kan. Tapi kenapa Tuhan? Kan kalau kita pikirkan apa sih masalahnya cuma hitung. Ya udah lah Tuhan, biarlah aku jatuh ke tanganmu. Datang juga hukumannya, saudara. Tapi Tuhan luputkan dia. Saudara ya, walaupun tadi saudara kita lama mulai gitu ya. Oh itu macet sekali saudara. Karena tadi ada satu satu bus yang macet di Daeng situ ya. Bus besar gitu. Cuman gara-gara itu macet sampai ke dari mana tadi dia? Masih dari bawah sebelum sebelum dam itu saudara. Udah macet dari situ. Makanya nyampe tadi jam 7 lewat kan. Tapi tahu nggak saudara? Itu sepanjang jalan itu. Wah, padat sekali bayangin karena belum lagi orang yang ini. Tapi sudah dalam kondisi kayak gitu saudara. Bisa aja saudara. Bisa aja tenang gitu. Walaupun ya saya lihat juga muncul jengkel gitu ya. Kalau dulu kan kalau ada kayak gitu kan. Saya dengar masih. Ini korek katanya. Ini mancis katanya. Kan kalau kayak gitu kan kalau ada macet di jalan pasti kan ngomong kayak gitu. Bakar mai. Kan pojok kali. Apalagi kalau dulu sudah kalau pulang kampung ya. Itu ada bus yang jenis pulang kampung itu. Pokoknya tiap kali bikin sengsara penumpangnya sudah. Karena sudah memang rusak masih tetap dipakai gitu. Nggak tahu masih ada nggak sekarang itu. Dia kan tidak etis tapi bilang mereknya gitu ya. Tapi kalau lihat saudara ya, bagaimana hebatnya Tuhan itu ya. Jadi sekarang ini saudara kalau kita bilang itu orang pasti saudara dengan Tuhan yang kita alami ini saudara ya. Sulit saudara. Orang benar-benar bisa berjumpa dengan Tuhan yang unik ini saudara. Tapi kalau boleh saya katakan saudara, saya itu rasanya amazing setiap hari saudara. Oh bukan karena mujizat, bukan karena apa, enggak. Bukan. Tapi dia yang selalu baru itu loh saudara. Benar-benar bisa dia selalu baru setiap hari. Benar-benar bisa. Jadi kayak diruntuhkan dia segala kevakuman ini. Kayak diruntuhkan dia, kayak jadi kan iblis ini membuat segala sesuatu itu stagnasi gitu. Dia buat kacau, dia buat ketakutan, dia buat kegelapan gitu. Itu spesialisnya dia gitu. Tapi ketika Tuhan datang, dia buat itu. Jadi kayak apa? Kayak kontra kontra daripada yang dilakukan oleh iblis gitu. Iblis bilang lihat nih semua sudah hancur semua. Kau lihatlah gitu kan. Tuhan slow aja. Dia nggak ini nggak berusaha ingin memperbaikinya nggak. Tanpa sepengetahuan iblis, Tuhan berfirman. Tahu nggak saudara? Iblis itu setiap kali dia saudara ditutupin telinganya manusia ini dengan segala kesibukannya. Termasuk kita ini saudara. Dia tahu saudara kita ini medianya. Dia tahu dia sudah beli kita kok. Tapi masih ada satu yang bisa kulakukan adalah menutupi telinga mereka ini. Yang masih bisa kulakukan membuat mereka ini sibuk dengan diri mereka, sibuk dengan pekerjaan mereka.
Itu masih bisa aku lakukan. Membuat mereka tertarik dengan uang, tertarik dengan jabatan, tertarik dengan apa saja. Tertarik dengan kenikmatan hidup gitu kan. Tertarik supaya dipandang orang. Oh hebat dia ya. Wah keluarga itu luar biasa. Mereka mengasihi Tuhan. Oh diberkati oleh wali baik lagi mereka gitu ya. Iya, iblis membuat manusia itu mencari ketenaran, saudara. Iya, mereka rela menderita yang penting orang puji mereka. Mereka sebagai orang baik. Sampai mereka itu lupa sama Tuhan. Tapi walaupun kayak gitu, saudara, Tuhan tidak pernah terpengaruh. Kamu bilang itu milikmu, ayo silakan. Iblis tidak tahu ketika Tuhan berfirman, ada satu orang saja yang percaya kepada firman itu. Orang yang paling bodoh sekalipun. Jadi bersyukurlah orang yang paling bodoh sekalipun. Tadi katakan tadi, langkah bodohnya kamu. Tapi hari ini, orang yang paling bodoh sekalipun, ketika berani mendengarkan firman, dan dia mulai sepakat, dan dia mulai apa ya bisik-bisik sama Roh Kudus. Bisik-bisik gitu. Bisik-bisik lah sama dia. Waktu saya ngomong ini, ya saudara bisa komunikasi dengan Roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Coba tanya dia. Tanyalah. Kalau saya bilang tanya ya tanya gitu ya. Tanya aja. Kalau ada orang yang berani bertanya, membangun hubungan dengan dia, seisi dunia ini tergoncang. Iya, sudah. Jadi itu kayak oh terjadi goncang di mana-mana, gempa di mana-mana gitu. Oh, apalagi sudah di tempatnya iblis saudara. Wow. Iya, saudara. Makanya kalau Tuhan datang, tenanglah. Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ketika engkau berani tenang, yang terjadi adalah kegoncangan di seputarmu. Ya, haleluya. Engkau bisa menari, tapi menarilah dengan benar-benar. Karena engkau bersuka cita, karena engkau mendengarkan firman. Bukan kayak orang gila ya. Bukan kayak orang stres. Karena orang stres juga ketawa terus, saudara. Aku menari dengan sesadar-sadarnya. Karena engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Oh, perempuan Samaria itu lupa dirinya kok. Mungkin saudara malam-malam ketika dia menyadari dirinya, aduh, betapa malangnya aku ini. Kapan aku bisa selamat? Kapan lah Mesias itu datang? Katanya Mesias itu datang mau menyelamatkan kami.
Tapi gimana lah aku ini bisa diselamatkan oleh Mesias itu? Apakah orang seperti ini bisa diselamatkan oleh oleh Mesias itu? Bisakah? Tanpa diduganya, dia berjumpa dengan Mesias itu. Wow. Oh, nggak ada saudara. Yesus nggak melakukan konseling sama dia. Enggak. Tapi hanya dengan beberapa kali perkataan dengan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Tuhan Yesus itu. Ketika dia pulang, oh itu mengubah segalanya. Ya, oh firman. Jadi ketika dia bilang, dari dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air hidup. Wow, itu firman itu keren sekali. Jadi saudara, hari ini hapuslah air matamu, tanggalkan kain kabungmu, ganti dengan sukacita. Ya, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hubereng bohim las, martangiangan, mangido pangurupion diau. Sai tiop tangaku, sai togu maau. Ai hodo Tuhan, pargogo dia. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan tidak pernah berubah. Pandanglah Tuhan, saudara. Ya, pandanglah dia, saudara. Oleh karena siapa dia, bukan karena siapa dirimu. Bebas. Pandanglah dia. Karena dia sangat layak untuk dipandang, saudara. Dia sangat layak untuk menerima tatapan matamu yang tulus. Ya, tatapan matamu yang penuh kasih. Karena seandainya kita tidak ada lagi, kita tidak tahu tentang bagaimana nanti sesudah kita umur 60, 70, 80, 90, kita tidak tahu. Bahkan kita tidak ingat siapa diri kita lagi. Tapi satu hal, Tuhan tetap ada. Dan engkau tersembunyi di dalam dia. Seperti itulah artinya ketika Yesus kembali kepada Bapaknya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu sebabnya aku pergi ke sana. Untuk mempersiapkan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yesus punya tempat di hatinya Bapa. Engkau pun punya rumah di sana. Oh, jangan bayangkan surga kayak bukan. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di rumah Bapakku. Itu firman Tuhan.
Kalau engkau percaya itu, sekarang juga. Tapi Tuhan gini-gini. Dengarkan firman-Ku. Percaya. Paksa dirimu untuk percaya. Paksa. Beranilah menerima kebaikan Tuhan. Berani. Berani menerima kasihnya Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang sangat menyukakan hati Tuhan. Dia suka engkau hidup lama. Bahkan dia mau engkau ada selama-lamanya. Karena dia melihat dirinya di dalam dirimu. Kita nggak pernah mendengarkan perkataan seperti itu. Tapi itu firman, saudara. Walaupun mungkin rasanya firman itu untuk nanti di masa depan. Tapi saudara, dia tidak ragu mengatakan itu kepadamu. Karena dia tahu, lambat atau cepat, setiap orang akan aku tarik kepadaku, kata Tuhan. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Biar kami beristirahat dengan damai sejahtera sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.